Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang siang. Selamat. Oke, kembali lagi bersama Cari Info Channel. Baiklah teman-teman yang ada di muka bumi, kali ini saya akan melakukan pergantian as ini ya, asok depan. Nah, ini parah banget ya guys, asok depannya. Jadi ini bengkong ya guys, tuh kelihatan ya, ini bengkong. Nah, ini yang membuat ini sering bocor ya, karena ini bengkong. Jadi bagian yang jelas ini nggak presisi ya guys, nggak presisi, makanya ini sering bocor ya, sering bocor. Terus ya udah baret juga kayaknya ya guys, udah baret. Nah, jadi PR-nya teman-teman ya, ini mau kita ganti yang mitasi, bukan yang ori, karena yang ori itu mahal ya. Ini PR-nya itu bagaimana cara mengembalikan performa shock pada motor ini seperti awal ya teman-teman, atau mungkin lebih baik, lebih enakan. Nah, ini sebenarnya ini kalau ini menurut saya enak ya teman-teman, karena nggak jeduk ya guys ya. Jadi nggak jeduk ketika ke ke bawah itu, nggak jeduk, pokoknya empuk ini kalau menurut saya. Apalagi ini buat muatan ya guys ya. Nah, ini kita tes dulu. Ini motor ini aja ya guys ya, apa nggak ada yang lain ya? Perhatikan guys. Nah, tuh. Pantulannya empuk ya, pantulannya empuk. Nah, oke, nanti kita akan bongkar, kita sama-sama belajar ya guys ya, apa saja kendala-kendala pada sok depan ini ketika kita akan mengganti asok yang tidak original atau mitasi ya. Oke, sekarang saya bongkar dulu ya guys ya, karena ini positif bengkong, positif diganti ya guys. Nah, ini kita lanjutkan ya. Nah, ini sudah dibersihkan bagian tabung shocknya ya, bottom atau tabung shock udah diganti, seal shocknya yang baru juga. Nah, ini ya guys. Nah, jadi ini saya akan menggunakan metode downsize-downsize-an ya guys ya. Karena apa? Downsize-nya itu karena pernya itu nggak dapet per yang ngepres kayak gini ya guys ya. Nah, seharusnya kan kalau bisa dapat per yang seperti ini enggak ya guys. Tuh, jauh ya, jauh banget pernya ya tuh. Nah, jadi ini ada 4 sentian ya guys ya, saya kasih downsize-downsize-an itu. Nah, ini ya tuh, ini per banting yang itu yang aslinya ya guys, ini yang asli. Nah, ini saya kasih ini ya, downsize-nya ini sekitar berapa ini, sekitar 3 cm lebih kayaknya ini ya, apa 4 sentian ini ya. Karena apa? Nah, ini kalau ini nggak dikasih ini ya guys, nggak dikasih ganjel, saya nggak dapat per baliknya ini ya guys ya. Per baliknya ini saya nggak dapat ini. Tuh, lihat ya teman-teman. Nah, ini saya preskan mentok. Tuh, makanya ini kasih ganjel, nanti di atas juga kita kasih ganjel segini nih. Jadi kayak gini ya guys ya. Nah, kayak
kayak gini ya, masukkan. Nah terus ini masukkan ya. Nah ini ganjelnya tuh pas ya guys ya. Nah ini ya gitu. Ini downsize ala-alaan ya guys, karena nggak nemu per yang pas. Ini ceritanya asnya ini bukan punyanya ZR ya guys ya, Pega ZR, tapi saya pasang di motor Pega New karena emang dapetnya kayak gitu, motornya udah dapet kayak gitu. Nah oke. Nah adapun ukuran oli teman-teman ya, ukuran oli ini metode saya yang saya pakai dari dulu sampai sekarang. Ukuran oli ya guys, ketika kita mau memasukkan oli ke dalam tabung ini, jadi kayak gini ya. Nah ini dipentokkan, ini kan nggak mentok ya, ini dipentokkan ke bawah. Nah kayak gitu ya guys, pentokkan ke bawah. Saya memakai ukuran segini ya guys, nih. Nah ukurannya kayak gini, segini. Jadi masukkan oli, ini asnya ini dipentokkan ke bawah, masukkan oli shock. Jangan melebihi ini ya guys ya. Ini kalau takaran saya cuma segini, kepres ini. Atau diukur lah pakai lidi ya guys, pakai lidi atau pakai apa, segini. Nah, misalnya pakai ini ya, pakai kawat ya guys ya. Nah ini. Jadi saya nggak memakai rumus ruang gerak ya, ini ala pokoknya teman-teman ya. Nah kayak gini ya. Jadi batas oli itu dari sini. Nah gitu. Tapi dengan catatan belum dimasukkan persok ya guys ya. Dengan catatan belum dimasukkan persok. Gitu. Ya. Nah itu otot oli. Nah, fungsi oli shock itu sebenarnya apa teman-teman ya? Selain untuk ini ya, mengisi ruang-ruang yang ada di sini supaya bisa menghasilkan tekanan yang bagus ya, nggak bocor fungsinya. Itu untuk melumasi ini ya, melumasi sulingan shock ini dari sini sampai ke sini ya. Nah kan kayak gitu fungsinya teman-teman ya. Makanya ketika as shock ya teman-teman, as shock pada ukuran pantulan permainan shock kan kayak gini ya guys ya, atas bawah. Nah biasanya yang rusak itu di bagian sininya ya. Nah bagian tengah-tengah, pokoknya bagian seal shock ini biasanya rusak ya guys, bintik-bintik atau baret lah ya teman-teman. Makanya ketika saya menangani shock yang baret kayak gitu, kalau belum bisa beli ini asnya, itu saya isi oli shocknya itu yang penting untuk melumasi ini ya, melumasi sulingan bagian bawah guys. Nah yang penting ini terpenuhi oli ini gitu. Nah nanti kalau kelebihan pasti bocor ya guys, pasti bocor itu. Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk ukuran oli shocknya kayak gitu, saya menggunakan segini ya, diisi segini. Nah itu menurut saya standar ya. Kita coba. Oke sekarang saya rakit, nanti kita coba hasilnya finishing ya guys ya. Nah udah terpasang ya guys ya. Ini ternyata ada kendala lain. Kenapa kok di situ shocknya bengkok sebelah? Ternyata itu yang kena kupu-kupunya ya teman-teman ya. Bagian kupu-kupunya itu menceng motor ini ternyata guys. Ya Allah. Ini ternyata menceng guys, tuh lihat bannya. Tuh. Kelihatan nggak guys? Tuh. Menceng ternyata ini kupu-kupunya ya. Masya Allah guys. Pantas asnya bengkong ya teman-teman ya. Apa sengaja dibuat bengkong untuk meluruskan
spakbor ya. Oke, semoga bermanfaat teman-teman ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.